Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Abdul Rozak dari Prodi Teknik Listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindu Nuryanto dari kelas TL1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Julian Pratama dari kelas TL1C. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Ohm, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara penggunaannya. Pengertian dari hukum Ohm. Hukum Ohm adalah arus listrik yang sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan resistansi. Bunyi hukum Ohm: kuat arus yang mengalir dalam suatu pengantar atau hambatan besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung pengantar tersebut. Oke, di sini kita akan menyimak dari video Engineer Mindset. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana sih itu hukum Ohm. Jadi apa sih itu hukum Ohm? Hukum Ohm adalah hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan serta keterkaitannya satu sama lain. Hukum Ohm dikembangkan oleh fisikawan Jerman bernama George Ohm yang melakukan banyak eksperimen untuk mengembangkan teorinya, termasuk mengukur arus dengan menyentuh rangkaian listrik beraliran untuk melihat seberapa besar rasa sakitnya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, semakin tinggi arusnya semakin sakit. Tiga rumus yang kita gunakan untuk hukum Ohm adalah: tegangan sama dengan arus dikalikan hambatan, arus sama dengan tegangan dibagi hambatan, dan hambatan sama dengan tegangan dibagi arus. Jika hal tersebut terlalu banyak untuk diingat, maka jangan khawatir karena kita tidak perlu mengingatnya. Yang perlu kita ingat hanyalah segitiga Ohm yang bentuknya seperti ini. Jadi yang Anda hanya perlu ingat itu ketiga huruf ini, V, I, dan R. V untuk tegangan, I untuk arus, dan R untuk hambatan. Oke, di sini ada promosi dikit dari theengineeringmindset.com ya. Karena saya ambil videonya dari YouTube theengineeringmindset.com. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan segitiga Ohm. Bagaimana cara mencari tegangan? Nah, untuk mencari tegangan kita tutup yang bagian tegangan. Jadi yang kita hitung adalah I kali R yang bawah ya. Nah, tegangan sama dengan arus dikalikan dengan tahanan ya, atau hambatan, resistansi. Terus itu kenapa disimbolkan dengan I bukannya C untuk current, untuk arus? Karena yang penemunya sendiri adalah Andre Marie Ampere ya. Dan Andre Marie Ampere ini menamai I itu dari kata Institut du Current ya. Jadi intensitas, itu intensitas. E juga bisa digunakan untuk V ya, bisa mengalihkan tegangan. Cuma karena kita sudah biasa menggunakan V, jadi V aja supaya tidak pusing. Oke, selanjutnya bagaimana cara mencari arus? Nah, untuk mencari arus kita cukup menutup bagian yang I ya. Jadi yang dihitung itu adalah V per R, atau V dibagi dengan R, tegangan dibagi dengan resistansi. Nah, bagaimana dengan cara mengukur resistansi? Ya, yang ditutup resistansi R, berarti V dibagi dengan I ya, atau tegangan dibagi dengan arus. Oke, kita masuk ke contohnya langsung ya. Jadi bagaimana cara mencari tegangan dengan tanpa tahu kapasitas baterainya? Nah, di sini caranya adalah kita syaratnya harus mengetahui hambatannya berapa dan arus yang mengalir itu berapa. Nah, kita sudah mengetahui di sini arusnya 2 ampere dan ininya 3 ohm ya hambatannya. Jadi untuk mencari tegangan seperti tadi, V-nya ditutup. Jadi I kali R, 2 kali 3 berapa? 6. Jadi untuk tegangannya adalah 6 volt.
Oke, kita nah ini ada promosi lagi sepertinya dari channel yang sebagai referensi saya. Ini ada 2 baterai yang dihubungkan secara seri. Nah, terus kita lakukan seperti tadi, 6 volt 6 volt. Nah, sekarang arusnya makin bertambah. Nah, semakin ditambah lagi arusnya juga bertambah lagi. Nah, jadi tadi ya, kalau pakai satu baterai 2 ampere, 2 baterai 4 ampere, 4 baterai 8 ampere. Jadi setiap ini naik 2 ya. Oke, kita bisa mengibaratkan hukum Ohm itu seperti tekanan air ya. Karena listrik itu sejatinya seperti air, seperti aliran arus air gitu ya. Bisa diibaratkan seperti itu. Tapi untuk listrik kita tidak bisa melihat alirannya, cuma bisa merasakan manfaat dan kesetrumnya ya guys ya. Oke, bagaimana cara mencari arus? Nah, di sini kita juga belajar bagaimana cara mencari arus ya. Jadi nggak cuma mencari tegangan, ya udah kayak tadi ya, syaratnya ditutup dulu biar kalian bisa lihat huruf mana yang masih nggak ditutup. Nah, berarti V bagi R. Nah, 6 bagi 3. Resistansinya 3 dan tegangannya 6 sama dengan 2 ampere. Oke, lanjut. Untuk peralatan yang digunakan seperti ini ya, ada tang ampere, terus multimeter ya, sama yang tengah aku nggak tahu apa. Oke, terus ada apa lagi nih, ketika lampunya ditambah sepertinya ya. Nah, jadi lampu itu sebenarnya sudah punya hambatan ya, atau resistansi. Jadi ini berapa ohm? 9 ohm ya. Nah tuh, jadi makin banyak lampunya, ampernya semakin kecil, arus yang mengalir semakin kecil ya. Ini seperti tadi diibaratkan dengan tekanan air, mirip. Listrik itu mirip sama air sebenarnya, bisa jadi kawan bisa jadi lawan, seperti api ya. Nah, ini untuk aliran elektron ya teman-teman. Kita sudah pernah belajar mengenai elektron sebelumnya di materi apa ya dulu ya, pokoknya itulah ya. Nah, kita langsung aja bagaimana cara mencari resistansi ini, resistansi pada resistor. Cara menghitungnya gimana nih? Kalau yang udah saya pelajari itu pakai gelang-gelang, warna gelang resistor ya. Nah, di sini apa nih? Oh, cara mencari resistansi berarti R ya, V I R, R-nya ditutup, berarti V bagi I. V-nya berapa? 12, I-nya 0,5. Kita tulis. Nah, tegangan dibagi dengan arus ya. Oke, kita langsung saja tulis. 12 dibagi 0,5 sama dengan 24 ohm. Nah, seperti ini ya ilustrasinya bagaimana resistor itu bekerja. Jadi elektron-elektron ini menabrak seperti bulat-bulat ini ya. Ini namanya elektron collision ya. Jadi kalau semisal nih lampu kita kasih 9 volt tapi dengan resistor yang kecil, nah ini lampu LED-nya langsung meledak karena nggak kuat. Nah, ketika kita dipakaikan 450 aman karena terhambat, nggak langsung semuanya mengalir ke lampu LED tadi ya. Oke, jadi mengurangi tegangan. Aduh, terlalu cepat ya udah. Jadi untuk presentasi kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Apabila teman-teman mau lebih paham lagi bisa langsung mengunjungi theengineeringmindset.com. Oke, thank you theengineeringmindset.com, dan terima kasih buat teman-teman dan semuanya yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.